Hai sahabat dokter, ketemu lagi dengan Dokter Fatah. Hari ini saya mau berbagi tips diet sehat untuk pekerja kantor yang sibuk. Yuk kita cari tahu gimana sih tips diet sehat untuk pekerja kantor yang sibuk. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dokter Fatah. Biar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Jadi gimana sih tips diet sehat untuk pekerja kantor yang sibuk? Ini dia 6 tips diet sehat untuk pekerja kantor yang sibuk. Waktu sering menjadi kendala utama yang dialami oleh orang yang sibuk bekerja. Pekerjaan yang menumpuk di kantor ditambah adanya tenggat kerja yang tidak ada habisnya memberikan tuntutan yang beragam sehingga memberikan tingkat stres yang tinggi dan sering lupa untuk menjalani gaya hidup sehat yang sudah direncanakan. Aktivitas yang padat dan kesibukan sehari-hari terkadang membuat seseorang sulit untuk menerapkan pola makan yang sehat dan tidak memiliki waktu berolahraga. Tetapi, kamu tidak perlu khawatir. Tetap ada cara agar diet yang dilakukan dapat berhasil. 1. Biasakan sarapan di pagi hari. Di tengah kesibukan dan jadwal yang padat membuat sarapan sering dilewatkan oleh sebagian orang. Sarapan sangat penting sebelum kamu memulai hari untuk memberikan energi dan membantu mengontrol gula darah dalam tubuh. Salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Layaknya mobil, Anda butuh juga bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang dan menyebabkan perut menjadi kosong. Ini menjadi alasan mengapa sarapan sangat penting dalam memulai hari Anda. Orang dewasa yang secara teratur sarapan sehat setiap pagi, lebih mungkin mengonsumsi cukup vitamin dan mineral, mengontrol berat badan, dan hanya sedikit makan lemak dan kolesterol. Sedangkan sarapan sehat yang dilakukan secara rutin oleh anak-anak bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka, menjaga berat badan yang sehat, berkonsentrasi lebih baik, serta membuat anak jarang absen di sekolah. Berbagai macam manfaat yang didapatkan. Pertama, membantu melindungi tubuh dari penyakit. Menurut sebuah studi, kadar kolesterol jahat, LDL, pada wanita sehat yang tidak sarapan cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang sarapan. Mereka yang membiasakan diri untuk sarapan juga cenderung mengonsumsi lebih sedikit kalori dibandingkan mereka yang melewatkan sarapan. Manfaat yang bisa diperoleh dari sarapan pagi tak hanya itu saja. Risiko terkena penyakit diabetes dan penyakit jantung akan semakin rendah dengan membiasakan diri sarapan pagi setiap hari. Kedua, lebih fokus. Kebiasaan sarapan pagi juga bisa membuat Anda lebih fokus dan produktif dalam mengerjakan pekerjaan di kantor ataupun sekolah karena perut sudah diisi. Jika Anda tidak sarapan pagi, kemungkinan daya pikir Anda bisa menurun. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan pagi dengan menu yang sehat dapat membantu menurunkan berat badan. Sarapan juga baik untuk mendukung program diet agar Anda bisa cepat kurus. Dengan sarapan, Anda tidak akan terlalu lapar pada siang hari, sehingga keinginan untuk mengonsumsi makanan berlebihan pada saat makan siang dapat terhindarkan. Ketika Anda melewatkan sarapan pagi, maka Anda akan lebih mudah untuk tergoda mengonsumsi makanan lain yang tinggi kalori namun tidak mengenyangkan. Keempat, meningkatkan mood. Jika hari ini Anda merasa lebih mudah kesal atau marah, coba cek apakah Anda sudah sarapan atau belum. Jika belum, bisa jadi ini disebabkan karena perut lapar. Agar ini tidak terjadi, biasakan untuk memulai hari dengan sarapan, agar suasana hati lebih baik dan stres di pagi hari dapat diatasi. Kelima, memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Tidak sarapan membuat kebutuhan harian tubuh akan vitamin dan nutrisi sulit untuk terpenuhi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sarapan lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan gizinya secara menyeluruh, baik itu asupan serat, kalsium, vitamin A, B, C dan vitamin lainnya yang dibutuhkan tubuh. Walaupun sarapan sangat penting, tetapi perlu diperhatikan asupan nutrisi untuk sarapan. Sebisa mungkin hindari makan sarapan yang tinggi karbohidrat dan gula. Pilihlah sarapan yang sehat seperti oatmeal, sereal gandum, yogurt, buah-buahan, dan sayuran.
2. Kurangi atau hindari mengonsumsi kopi. Kopi menjadi minuman favorit yang dikonsumsi oleh banyak orang saat bekerja karena efeknya untuk menghilangkan kantuk agar dapat meningkatkan fokus saat bekerja. Jika dikonsumsi dalam batas wajar, kopi hitam memang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Sayangnya, konsumsi kopi hitam secara berlebihan justru dapat menimbulkan beragam efek samping. Tetapi kebiasaan itu perlu dibatasi karena mengonsumsi kopi berlebihan dapat membebani hati, membuat dehidrasi, meningkatkan asam lambung, dan meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Berikut adalah beberapa efek samping yang bisa timbul akibat mengonsumsi kopi hitam secara berlebihan. Sulit tidur. Terlalu banyak minum kopi hitam dapat menyebabkan sulit tidur. Kurangnya waktu tidur akan membuat Anda mengantuk di siang hari dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, batasi asupan kopi hitam dan usahakan untuk tidak meminumnya 6 jam sebelum waktu tidur, agar tidak mengganggu waktu istirahat Anda. Gelisah. Rasa gelisah atau cemas juga bisa muncul ketika Anda mengonsumsi kopi hitam secara berlebih. Tujuan awal mengonsumsi kopi hitam adalah karena efek stimulannya. Namun, jika dikonsumsi secara berlebih, kopi hitam justru akan menyebabkan kegelisahan dan kecemasan. Sakit perut. Kopi hitam dipercaya dapat meningkatkan produksi asam lambung. Jika dikonsumsi secara berlebih, kopi hitam dapat memperburuk kondisi penyakit asam lambung, GERD. Terlalu banyak minum kopi hitam juga dapat menyebabkan sakit perut dan nyeri ulu hati, serta mempercepat kontraksi usus yang mengakibatkan diare. Jantung berdebar. Efek samping lain yang bisa muncul akibat terlalu banyak mengonsumsi kopi hitam adalah jantung berdebar. Kafein dalam kopi hitam akan merangsang jantung berdetak lebih cepat. Oleh karena itu, konsumsilah kopi dalam jumlah sewajarnya. Sering buang air kecil. Kopi hitam adalah minuman yang bersifat diuretik. Ini berarti kopi hitam dapat meningkatkan produksi urin, sehingga membuat Anda sering buang air kecil. Kondisi ini dapat memicu kekurangan vitamin dan mineral, bahkan memengaruhi kesehatan tulang. Batas aman konsumsi kopi untuk pria dan wanita dewasa adalah 4 cangkir per hari, dengan kandungan kafein sekitar 400 mg. Sementara untuk wanita hamil, batas konsumsi kopi yang aman adalah tidak lebih dari 2 cangkir per hari, dengan kandungan kafein tidak melebihi 200 mg. Cara diet sehat yang baik adalah dengan mengurangi atau menghindari mengonsumsi kopi. Sebagai gantinya, kamu bisa konsumsi teh hijau, teh oolong, atau teh peppermint yang baik untuk detoksifikasi tubuh. 3. Menjaga asupan cairan harian dan perbanyak minum air putih. Menjaga asupan cairan sangat penting agar tidak dehidrasi selama bekerja. Ketika dehidrasi, tubuh cenderung mengirimkan sinyal lapar yang keliru. Inilah yang membuat seseorang kerap makan banyak tanpa menyadarinya. Kebutuhan air setiap orang mungkin berbeda-beda sesuai berat badannya. Asupan air yang cukup akan menjaga kelancaran fungsi tubuh serta melindungimu dari dehidrasi. 4. Menyediakan camilan sehat di kantor. Penyebab gagalnya diet yang sering dilakukan adalah makan camilan yang tidak sehat saat lapar di kantor. Solusinya adalah sediakan camilan sehat yang rendah gula di meja, seperti buah, oatmeal, kacang panggang, biskuit gandum atau coklat hitam. 5. Hindari mengonsumsi soda. Minuman soda memang memiliki rasa yang enak dan menyegarkan bila diminum saat cuaca panas. Tetapi ternyata minuman bersoda tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh dan tinggi kandungan gula. Mengonsumsi minuman soda saat diet hanya akan menggagalkan dietmu. Jika dikonsumsi berlebihan bisa membuat kamu rentan mengalami penyakit diabetes tipe 2 dan menyebabkan gigi mudah rusak. 6. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran dalam dietmu memiliki banyak manfaat untuk tubuh, salah satunya membantu menurunkan berat badan. Buah dan sayuran memiliki sumber serat, vitamin, dan mineral yang dapat memenuhi asupan nutrisimu setiap hari.
Dengan mengonsumsi secara rutin dapat memperlancar pencernaan, menjaga jumlah bakteri baik di usus, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti kolesterol tinggi, stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi Dr. Fatah, biar kamu selalu update video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Dr. Fatah lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.